Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Sintia dengan NIM 860544473 dari UPBJJ Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan apa itu filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional dalam pilar-pilar pendidikan dan relevansi di era digital. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan landasan filosofis. Dilema era digital, teknologi informasi dan artificial intelligence atau yang sekarang disebut dengan AI mentransformasi ruang kelas, namun memicu krisis etika banjir informasi serta ancaman human de-skilling. Dan adapun peran filsafat ilmu menjadi kompas kritis, penegak moral aksiologis, dan penguji validitas pengetahuan di tengah arus digitalisasi. Inti bahasan menakar ulang pondasi pendidikan agar teknologi berfungsi memanusiakan manusia, bukan sekedar mencetak instrumen industri. Dan adapun analisis filsafat ilmu dalam pendidikan. Di dalam ontologi pendidikan, menjawab hakikat apa yang dipelajari di era digital, fokus beralih dari penguasaan materi statis ke pemahaman ekosistem informasi digital. Dalam epistemologi pendidikan, menjawab bagaimana ilmu diperoleh, bergeser dari metode searah kolonial menuju pembelajaran berbasis data, LMS, dan literasi media digital. Adapun aksiologi pendidikan menjawab untuk apa yang mau digunakan, menekankan etika akademik, integritas digital, dan pemanfaatan teknologi demi kemaslahatan manusia. Mari kita bedah relevansi digital atau pilar 1 dan 2 UNESCO. Learning to know, belajar mengetahui, makna lama menghafal rumus dan fakta teks, dan relevansi digital menguasai literasi data, berpikir kritis, serta memilah informasi valid dari hoax atau disinformasi. Sedangkan learning to do atau belajar melakukan, makna lama menguasai satu keterampilan manual atau vokasional. Relevansi digital beradaptasi dengan otomatisasi lewat upskilling, kemampuan coding dasar, dan pemanfaatan alat berbasis AI. Sedangkan dalam pilar 3 dan 4 UNESCO, itu makna lamanya mengembangkan kepribadian mandiri secara fisik. Relevansi digital menjaga kesehatan mental dari kecanduan gawai, membangun identitas digital yang sehat, serta bertanggung jawab moral secara mandiri. Dalam belajar hidup bersama dalam pilar 3 dan 4, makna lama toleransi dalam interaksi tatap muka langsung, relevansi digital berkolaborasi dalam ruang cyber, netizen, menghargai keberagaman budaya digital global, serta mencegah cyber perundungan, yaitu cyberbullying. Konteks isu kontemporer pendidikan di Indonesia. Di dalam kesenjangan digital adalah akses infrastruktur internet dan gawai yang belum merata antara wilayah urban dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dilema komersialisasi, kecenderungan sistem pendidikan tinggi yang terlalu condong ke pasar industri digital sehingga mengabaikan humaniora atau etika. Integritas akademik, yaitu ancaman jalan pintas instan dalam pengerjaan tugas akademik akibat penyalahgunaan AI generatif. Kesejahteraan guru, tuntutan tinggi menguasai kompetensi digital yang seringkali tidak diimbangi dengan jaminan kesejahteraan yang layak. Solusi paradigma baru pendidikan kontemporer. Rekonstruksi kurikulum mengintegrasikan etika cyber dan filsafat teknologi ke dalam metode belajar mengajar. Pendidikan berbasis karakter memperkuat penanaman nilai budi pekerti Ki Hajar Dewantara sebagai jangkar moral di tengah keterbukaan informasi. Pemanfaatan teknologi humanis memfungsikan teknologi seperti LMS untuk mendongkrak rekam jejak kompetensi secara transparan, bukan menggantikan kehangatan integrasi guru dan murid. Jadi, kesimpulannya adalah melalui lensa filsafat ilmu, pilar-pilar pendidikan tidak mengalami kadaluarsa di era digital, melainkan menuntut reformasi dalam penerapannya. Teknologi harus ditempatkan sebagai sarana alat, sementara manusia tetap menjadikan tujuan utama pendidikan. Konstruksi kurikulum nasional perlu menyelaraskan kecakapan digital dengan penguatan karakter agar melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga bermartabat. Baik, itulah tadi
pemaparan tentang filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional dalam pilar-pilar pendidikan dan relevansi di era digital. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.